Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ke Crypto Reviews. Dan seperti biasa di Crypto Reviews ini kita akan membahas mengenai cryptocurrency project yang tentunya dari sisi positif dan sisi negatifnya juga ya. Nah, pada hari ini project yang akan kita bahas adalah Reality Cards. Nah, technically speaking, Reality Cards ini masuknya ke NFT project. Tetapi tidak seperti NFT project yang kita biasa bayangkan ya. Kalau kita ngomongin NFT, biasa kan langsung terpikir adalah berapa banyak supply-nya, lalu ada berapa banyak yang ultra rare, biasanya akan ada satu engine yang merandomize item-item tertentu, misalkan ada topi lah, ada baju dan lain-lain. Semakin dia rare, biasanya akan semakin mahal karena supply-nya sedikit. Nah, tetapi di sini berbeda ya, karena penggunaan NFT di sini bukan sebagai untuk 100% koleksi saja, tapi NFT di sini juga tujuan utamanya adalah untuk memprediksi satu outcome. Bisa macam-macam, bisa pertandingan bola, bisa siapa yang menang Oscar tahun ini, lalu siapa yang akan menang misal di kompetisi tertentu. Jadi literally apapun bisa dipakai ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan bahas lebih detail seperti apa. Nah, yang mungkin beberapa highlights dari si Reality Cards ini adalah mereka mengklaim menjadi the first NFT-based prediction market. Ya, biasanya kan langsung aja kita pilih dan nanti ada satu pool. Nah, tapi pool itu ya kalau yang tradisionalnya ya nggak pakai smart contracts. Nah, seringkali itu jebol ya, banyak yang ujungnya jadi penipuan. Nah, sekarang dengan adanya kripto mereka bikin dengan bentuk smart contracts. Itu lebih aman. Nah, di sini mereka mungkin bisa dibilang jadi the next step-nya lagi, mereka bentuknya dalam NFT ya. Lalu selanjutnya juga di sini ada 80 lebih unique events yang sudah completed di sini, dan juga sudah ada lebih dari 400.000 USDC dalam proses yang sudah di giveaway-kan ke berbagai macam pemenang dari prediksi yang sudah ada sebelumnya ya. Dan sudah ada 400 NFT yang dimenangkan dan juga ada 10.000 event participation ya. Nah, jadi bisa dibilang belum sangat lama, tapi udah lumayan, udah ada beberapa orang yang mencoba. Bahkan salah satu yang nyoba ini seingat gua adalah si PintXO ini, kalau nggak salah tim dev Ethereum ya, kalau nggak salah ya. Buat lo yang tahu lebih detailnya siapa, boleh komen di bawah. Nah, intinya kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi pada hari ini tanpa lama lagi kita akan langsung masuk ke pembahasan dari si Reality Cards. Oke, dan sekarang kita akan coba jelaskan sesimpel mungkin bagaimana cara kerja dari Reality Cards. Ada 3 step sebenarnya ya. Step pertama adalah kita bisa melakukan prediksi. Nah, prediksi ini kita lakukan dengan cara kita menyewa satu kartu. Ya, jadi kita nggak langsung beli sistemnya. Kita sewa kartu tersebut. Nah, saat kita menyewa kartu tersebut, maka kita akan menghold si NFT itu ya. Nah, untuk seseorang bisa menyewa juga, dia harus bayar 10% lebih mahal daripada biaya sewa kita. Ya, jadi seperti itu terus-menerus. Dan bagi kita yang melakukan prediksi yang tepat ya, andaikan nih ada prediksi, kita ambil contoh langsung aja di sini ya. Prediksi mengenai US midterm ya, siapa yang akan mengkontrol Senat US pada midterm kali ini. Kita ambil contoh ya. Contohnya misalkan yang menang Republikan di sini, dan kita ternyata tepat melakukan prediksi, menurut kita yang menang juga akan Republikan karena misalkan ya Biden terlihat nggak becus gitu atau something like that lah ya. Nah, andaikan kita tepat. Nah, kita misalkan memegang si kartu ini ya, kartu Republikan, maka kita akan mendapatkan reward sesuai dengan proporsi berapa banyak kita atau lebih tepatnya bukan berapa banyak, berapa lama kita memegang kartu dari si Republikan ini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, andaikan kita yang menjadi owner terlama dari kartu NFT yang contohnya si Republikan ini, kita akan juga bisa mengkoleksi NFT tersebut. Ya, jadi semakin banyak dan semakin lama lu menghold satu kartu tertentu, lu bisa untungnya 2. Yang pertama adalah lu bisa meng-earn proporsi dari pot yang kita bisa dapatkan, ya kalau lu benar tentunya ya. Dan yang kedua, kita juga bisa mengkoleksi NFT-nya apabila kita holder dari NFT itu yang terlama. Kita ambil contoh di sini si PintXO. Ya, sekali lagi nih, setahu gue si PintXO ini adalah developer ETH ya. Kita ambil contoh di sini, kartu yang dia punya adalah ini ya, yang Emma Raducanu ya. Dia basically kartu ini memprediksikan bahwa Emma Raducanu ini akan memenangkan BBC Sports Personality of the Year.
Nah, ternyata benar ya, dia menang dan cardnya ya basically has won. Nah, kalau kita di sini pot size-nya adalah 4.600 USDC. Dan kepemilikan dia, si Pint XO ini 71%. Berarti si Pint XO mendapatkan 71,52% dari 4.615 USDC. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan karena dia pemegang terlama kartu ini, di waktu bersamaan juga NFT-nya jadi punya dia. In theory, ya, kalau misalkan nih ya, eventnya gede misalkan, event yang bersejarah, misalkan Oscar. Nah, kayak gini nih ya. Contohnya kita bisa lihat di sini, dia juga memprediksikan bahwa pemenang Oscar tahun lalu nih kayaknya ya, The Power of the Dog, ya, filmnya si siapa? Doctor Strange tuh. Si siapa namanya? Aduh, gue lupa mah nama aslinya ya. Pokoknya si Doctor Strange. Nah, andaikan ya by the time berapa tahun kemudian ini menjadi satu film yang sangat legendary, mungkin ada orang ingin beli kartu ini. Nah, ini pun bisa kita jual di secondary market juga seperti OpenSea dan lain-lain. Jadi bisa double untung ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Ya, dan selanjutnya kita akan bahas lebih detail bagaimana cara kita bisa memiliki kartunya, gimana deposit dan lain-lain ya. Oke, dan sekarang kita akan bahas lebih step by stepnya lagi bagaimana cara kita bisa menggunakan Reality Cards. Yang pertama yang harus kalian punya adalah MetaMask, karena di sini harus pakai decentralized ya wallet lah, simpel seperti itu ya. Nah, dan kalian harus set up ke Polygon Network. Very easy sih sebenarnya ya, tinggal kalian ke sini connect wallet. Nanti pas lo connect pertama kali biasanya itu akan Ethereum Network dulu, dia langsung kasih juga, gampang tinggal klik-klik aja. Setelah itu akan langsung connect ya, simple as that. Buat lo yang belum punya, ya silahkan download dulu si MetaMask. Yang kedua, kalian harus punya sedikit Matic untuk membayar gas fee dan juga USDC untuk make a deposit. Nah, untuk contohnya di sini on average satu transaksi itu sekitar 0,1 Matic. Maka kalau lo taruh 1 sampai 2 Matic aja harusnya sudah cukup untuk lo bisa menutup semua gas fee ya. Nah, untuk rekomendasi depositnya, ini nggak ada minimumnya, tetapi dari Reality Cards mereka merekomendasikan 25-50 USDC. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita bisa merental satu outcome. Ya, jadi sekali lagi, kita bukan beli di awalnya. Di awalnya kita rental dulu, kalau kita menang dan pemegang terlama NFT tersebut, ya, masa rental kita paling lama, maka NFT itu akan jadi punya lo. Ya. Nah, otomatis ini keuntungan bagi orang yang duluan merental satu kartu. Kalau duluan otomatis itu akan semakin lama dan semakin murah untuk lu bisa merentalnya ya. Nah, di sini untuk lebih gampang kita akan ambil satu contoh kasus. Ya, jadi contoh kasus ini adalah NFT Prancis lawan Inggris 2022 Six Nations Figure ya. Six Nations Fixture ya. Nah, di sini contohnya ada Gavin Wood dan Vitalik Buterin ya, yang satu co-founder Polkadot, satu co-founder Ethereum. Lagi-lagi ini cuma contoh aja ya. Nah, di sini Gavin melakukan satu prediksi di mana menurut dia akan menang adalah Prancis. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ditinggal dia menyewa NFT Prancis. Nah, saat dia menyewa NFT Prancis ini, semakin lama dia pegang si NFT-nya ya atau masa rentalnya semakin lama, maka akan semakin besar juga persentase dari pot yang akan mereka dapatkan. Atau lebih tepatnya dalam kasus ini si Gavin dapatkan. Nah, anatomi dari kartunya seperti ini. Ini kartu kita ya, keseluruhannya akan ada artwork. Ini biasanya berhubungan tentunya dengan si eventnya. Kayak contoh di sini adalah The Power of the Dog. Ini ya karakternya dan seterusnya lah ya. Dan setelah dari itu juga akan ada outcome dari si real world eventnya. Contoh misalkan di sini kalau yang si Gavin berarti yang menang Prancis ya, berarti misalkan Prancis menang melawan Inggris di 2022 Six Nations Fixture ya. Nah, selanjutnya ada juga winning odds berapa persen, current ownernya siapa, hourly price-nya berapa, dan juga top 3 leaderboard ya. Karena satu yang penting lagi adalah NFT ini hanya associated sama single outcome. Jadi nggak bisa kesannya, oh pemenangnya Inggris dan Prancis. Nggak, pasti hanya salah satu saja. Kayak contoh di sini, nggak akan yang menang Republikan dan Demokrat. Pasti hanya ada salah satu. Nah, di sini mereka akan campur ya, semua hasil rental ini akan dimasukkan ke pot size di sini. Nah, apabila lu menang, lu akan mendapatkan persentase ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi gue ingatkan, ini bentuknya awalnya adalah rental, bukannya lu memiliki si NFT ini. Jadi pada awalnya lu rental dulu. Andaikan lu pemegang terlama, maka lu akan memiliki NFT-nya di akhir.
Nah, terus gimana caranya nih Gan? Kalau gua mau kok jadi Gan ya, Bang. Gimana nih Bang kalau kita mau eh, dapat si ininya, kita mau nge-rent biar jadi kepemilikannya punya kita nih. Nah, caranya apa? Kita tinggal bayar rental price yang 10% lebih tinggi daripada current rent. Nah, makanya kenapa di sini sistemnya adalah always on sale mechanics. Ya, jadi nggak bisa lu udah beli terus kesan lu rental terus lu fix gitu punya lu berapa lama. Nggak. Kalau ada yang mau rental lebih mahal daripada lu 10%, maka itu jadi punya dia. Ya, atau minimal rentalnya jadi punya dia. Nah, maka dari itu ada keuntungannya kalau kita rental di awal, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Andaikan nih ya, andaikan di sini kita udah dapat hasilnya nih. Nah, ternyata asumsinya 10.000 USDC ya yang sudah terkumpul selama 10 hari ya. Nah, setelah itu Gavin misalkan dia memegang outcome dari si kartu ini selama 3 hari alias 30%. Sementara Vitalik memegang kartu ini selama 7 hari alias 70%. Nah, berarti Gavin Wood akan mendapatkan 3.000 USDC, sementara untuk Vitalik dia akan memenangkan 7.000 USDC. Jadi gini, nggak berarti kalau rental lu udah kalah, nih ya, misalkan di sini kan ada ininya nih, ada rankingnya nih. Misalkan lu awalnya pertama nih, lu pertama yang menyewa kartunya, tapi lama-lama lu kalah bet. Nah, nggak berarti lu akan hilang ya, lu nggak menang apapun. Tinggal kita lihat aja berapa lama ownership-nya. Kita ambil contoh misalkan di sini si Durtok nih ya. Si Durtok berarti akan mendapatkan 1,28% dari si pot size di sini ya. Jadi lagi-lagi sistemnya unik dan bisa dibilang mengurangi kemungkinan curang ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya dan setelah dari itu juga ada keuntungannya di mana pemilik dari atau bukan pemilik, orang yang memegang NFT ini terlama akan menaruh atau dia memiliki hak dari NFT ini. Dan NFT ini tentunya bisa lu jual juga. Nah, sekali lagi, kalau event-eventnya mungkin event besar ya, seperti misalkan Oscar atau mungkin ya Piala Dunia gitu, siapa yang menang di final, ada lagi yang tertarik untuk beli, nah itu bisa lu jual di secondary market seperti di OpenSea dan lain-lain. Ya, jadi bisa dibilang ini satu konsep yang cukup menarik dan pertama di dunia, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dan sekarang kita akan sedikit mungkin tutorial bagaimana cara untuk make our first deposit. Oke, nah sekarang kita akan melakukan step by step untuk deposit dan juga gimana cara ngebet ya. Nah, yang pertama kalian perlukan adalah MetaMask. Kalian tinggal download aja, very easy ya. Kalau belum punya MetaMask, silakan tinggal cari di Google, download MetaMask. Pastikan yang asli ya. Setelah itu kalian tinggal masuk ke Reality Cards-nya, klik ke Connect Wallet ya. Nah, setelah itu juga jangan lupa untuk punya USDC dan juga Matic di dalam MetaMask kalian. Karena Matic diperlukan untuk gas fee dan USDC dipakai untuk pembayaran rental kalian. Ya. Nah, setelah itu kalian tinggal connect seperti yang gue bilang tadi. Dan akan kalian klik MetaMask dan selanjutnya seperti ini. Basically, lu tinggal next-next aja lu confirm. Ya. Nah, setelah itu pastikan juga nanti lu oke-kan untuk pergeseran dari Ethereum Network biasanya ya. Digeser ke Polygon. Oke, nah setelah itu kalian akan melakukan deposit pertama. Nah, depositnya gimana caranya? Tinggal kalian klik di sini ada tulisan USDC, harusnya 0 karena lu belum punya di sini. Lu klik dan akan ada pilihan untuk deposit atau withdraw. Tentunya di sini untuk deposit kalian tinggal klik saja deposit, masukkan berapa banyak USDC yang mau kalian masukkan ke Reality Cards untuk melakukan rental ya. Nah, setelah kalian sudah ini, kalian tinggal approve saja. Nah, di sini approvalnya kayaknya butuh fee. Nah, fee-nya ini akan dibayar dalam bentuk Matic. Nah, makanya kenapa gue bilang butuh Matic. Ya. Setelah itu continue. Dan kalau sudah selesai semua, akan ada tulisan berapa USDC yang lo masukin di sini. Tergantung lo masukin 25, 50, 100, 1000. Tergantung lo masing-masing. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Very easy. Ya. Dan sekali lagi, yang penting kalian punya MetaMask. Ya. Nah, selanjutnya gimana untuk melakukan bet? Nah, untuk melakukan bet ini kayaknya lebih enak kita langsung masuk aja ke sini ya. Event yang sedang berjalan sekarang adalah US midterms ya. Jadi kalian pilih antara Republikan atau Demokrat. Nah, tentunya mungkin nggak semua orang suka misalkan dengan topik ini. Kalau misalkan lu nggak terus suka dengan topik ini, ya lu bisa skip aja. Tunggu sampai ada event tertentu yang mungkin lebih menarik buat lo. Misalkan di sini ada DevCon Specials. Siapa yang akan menang medals paling banyak di South American Games. Mungkin lo suka untuk ApeCoin dan lain-lain ya. Nah, karena kalian yang berjalan adalah si US Midterm, kita ambil contohnya di sini. Nah, di sini akan ada
rate-nya ya. Untuk Republicans di sini 4,72 USDC per jam rentalnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat otomatis secara odds-nya lebih besar Republicans dibandingkan Demokrat. Makanya yang Republicans lebih murah untuk kita sewa ya. Nah, kalau kita di sini nomor satunya adalah akun ini dan ini nomor satunya akun ini ya. Nah, intinya apa? Apabila nanti by the time ini sudah, andaikan nih ya, ini udah 5 hari ke depan dan ini nggak berubah si leaderboardnya, maka yang akan menjadi pemilik dari NFT ini adalah yang nomor satu di sini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, dan tentunya ini sangat berpengaruh juga dengan real events di dunia ya, karena kita tahu lah sekarang Demokrat secara popularitas lagi nggak terlalu bagus, karena kita tahu Joe Biden secara kebijakan memang sedikit aneh ya jujurnya. Jadi probability untuk Republicans menang ya dan mengkontrol Senat ini jauh lebih besar ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. As easy as that ya. Tinggal kalau kita mau kalau kita semakin yakin dengan satu kartu tertentu, ya otomatis semakin lama kita usahakan untuk menyewa si kartu ini. Semakin tinggi leaderboard kita, dan apabila saat kartunya menang, kita akan mendapatkan persentase terbesar. Sama seperti pembahasan kita di sini ya. Kita ambil contoh, dia di sini memegang 39% ownership. Ya, dia pegang 5 hari 16 jam lebih 10 menit, maka dia akan mendapatkan 39,13% dari pot yang ada di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Bisa dibilang ini satu cara yang cukup unik ya. Konsep ini sebenarnya nggak yang terbaru ya. Sebenarnya udah ada konsep seperti ini, tetapi nggak dengan NFT. Nah, kalau nggak dengan NFT dan juga tidak dalam bentuk smart contract, seringkali terjadi kecurangan. Misalkan si pemegang uangnya kabur gitu. Nah, di sini karena semua bentuknya smart contracts, apalagi juga ada NFT-nya ya, jadi lagi-lagi cenderung lebih aman ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan buat kalian tertarik, monggo bisa coba. Ya, sekali lagi caranya seperti tadi pembahasannya. Buat lu yang mungkin masih, aduh bang kayaknya kecepatan, ada nggak si websitenya langsung? Nah, lu bisa nanti cek aja di sini ya. Kalian tinggal cari di bagian blogs dan lain-lain, di mana kalian bisa mendapatkan step by step tutorialnya untuk buka akunnya, kesannya, atau bukan buka akun, yang lebih tepatnya gimana mengkonekkan wallet dan melakukan bid dan juga deposit. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum join Telegram group kita, ayo join Telegram group kita, dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.